Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai pada hari yang ke-27 dari hari Ramadan ini. Kita masih diberi hidayah oleh Allah untuk mau mengerjakan suruhnya dan meninggalkan larangannya. Kemudian selawat beriring salam, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita kirimkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumil mahsyar kelak kita mendapat syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah zuhur yang saya hormati, adik-adik remaja dan anak-anak yang saya sayangi. Pada zuhur hari ini kita coba baca surat Ali Imran ayat 133 sampai dengan ayat 136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu yang surganya seluas langit dan bumi, disiapkan untuk orang yang takwa. Diperintah dalam ayat ini yang pertama bersegera, jangan menunggu, dan penyakit kita adalah menunggu. Lalai, cuma akibat lalai itu fatal. Solat aja kita lalai, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang yang solat yang lalai dalam solatnya. Lalai saja sudah celaka, kalau ada orang nak solat jemaah yang berbahagia tentu lebih celaka lagi itu jemaah yang berbahagia. Sebenarnya bukan cuma solat, seluruh perintah itu tidak boleh dilalaikan. Tatkala kita bicara sekarang tentang puasa yang sedang kita kerjakan, barang siapa yang membatalkan satu hari dari hari Ramadan tanpa rukhsah yang diizinkan oleh Allah, la yaqdu anhu walau samid dahri, tidak bisa dibayar qadonya walaupun dibayar dalam waktu 1 tahun. Jadi yang bisa bayar qado itu adalah yang sakit dan dalam perjalanan. Bukan cuma itu, tatkala kita bicara haji sama ya. Barang siapa yang sudah diberi kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan haji tapi dia tidak menunaikan ibadah haji, hendaklah dia mati Yahudi atau mati Nasrani. Zakat juga seperti itu. Oleh sebab itu kita dianjurkan untuk syariat. Lawan syariat itu ghafil. Kemudian ujung ayatnya adalah lil muttaqin, bagi orang yang takwa. Kita ini sekarang sudah berada pada hari ke-7. Mestinya kalau puasa kita itu benar, mestinya kita sekarang duduk sebagai hamba yang takwa itu jemaah yang berbahagia. Kemudian orang yang takwa itu seperti apa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang takwa itu punya sifat yang pertama, menafkahkan harta baik di kala lapang maupun di kala sempit. Jadi kalau ada kita yang berpikir, saya ini sebenarnya mau berinfak, mau berwakaf, mau bersedekah, cuma kalau dapat agak lapang lah rezeki saya sedikit lagi dari. Itu bahasanya iblis itu jemaah yang berbahagia. Jadi kalau terlintas oleh kita mau tapi agak lapang sedikit, itu iblis itu. Jadi dalam hal berinfak itu konsepnya baik di kala lapang maupun di kala sempit. Di waktu lapang kita berinfak banyak, di waktu sedikit kita berinfak sedikit, waktu sempit kita berinfak sedikit jemaah yang berbahagia. Yang kedua, apalagi yang disebut dalam ayat ini itu wal kaziminal ghaiza, mampu mengendalikan marah. Setiap kita ini pandai marah dan pernah kena marah. Tidak seorang pun kita yang tidak pandai marah, dan tidak seorang pun kita yang tidak pandai marah dan tidak pandai kena marah. Oleh sebab itu marah itu tidak dilarang, cuma harus terkendali.
Apa bedanya marah yang terkendali dengan tidak terkendali? Orang yang marahnya terkendali, dia tidak pernah menyesal setelah dia marah. Jadi kalau bapak marah dengan anak bapak, kemudian bapak pukul tangannya, bapak tak akan pernah menyesal. Tapi kalau bapak marah dengan anaknya, ditempel yang anaknya sampai babak belur, setelah sadar nanti pasti marah, pasti saat apa itu menyesal. Kok sampai begitu tadi saya dengan anak saya? Kenapa? Karena ini namanya marah yang tidak terkendali. Saya kebetulan pernah punya staf di kantor dulu yang pemarah, dilaporkan dia oleh stafnya kepada saya, bapak tuh memarah pak. Saya panggil, kata staf, kamu marah. Iya paknya. Lapang saya kalau setelah marah tuh. Dia memang lapang, orang yang sempit jemaah yang berbahagia. Jadi lapang dia katanya kalau dia sudah marah itu. Jadi orang tidak banyak berhasil dididik dengan marah. Saya buat contoh, ibu salah dalam jalan ke rumah tangga, dimarah oleh bapak. Setelah dimarah diceramahnya 1 jam bapak ceramah ibunya. Kira-kira ibu dengar tak? Pasti tidak didengar. Orang kalau sudah dimarah, omongan orang tidak didengar lagi. Termasuk juga kita bapak-bapak ini bukan juga tidak pernah salah dengan ibu-ibu tu. Salah kita, kemudian dimarah oleh ibunya, kemudian diceramahnya pula kita. Kira-kira kita dengar tak? Pasti tidak kita dengar. Yang akan ada adalah melawan. Adalah pura-pura kayak dia aja yang benar, pada perangai lebih jelek dari saya lagi. Pasti itu jawabannya jemaah yang berbahagia. Oleh sebab itu, selama tunjuk ajar masih mampan, selama nasihat masih mampan, marah tidak diperlukan. Kemudian yang berikutnya apa lagi? Wal afina 'anin nas, pemaaf kepada manusia. Hidup yang indah tu pemaaf. Suami salah maafkan, istri salah maafkan, anak salah maafkan. Ini untuk hari raya biasanya kita tahu. Pemaaf itu dibungkus. Jadi kalau di hari raya nanti kita datang ke rumah orang tua kan, mak, ibu, saya mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah saya buat, sengaja tidak sengaja, maka saya mohon maaf, baik dalam bentuk ucapan maupun itu bungkusnya. Isinya tatkala kita ulurkan tangan, ibu, saya maafkan seluruh kesalahan ibu. Kenapa? Karena ibu kita juga manusia biasa. Di sana sini juga dia punya kekeliruan dan kesalahan. Kita memang minta maaf, tapi isinya kita tidak lagi pernah memikirkan kesalahan ibu kita, kesalahan bapak kita, kesalahan suami kita, kesalahan istri kita. Kalau istri memaafkan suami, suami memaafkan istri, nanti berhari raya tu kayak pengantin baru berjalan tu, walaupun umurnya sudah 70 tahun, jemaah yang berbahagia. Tapi kalau nak pemaaf kita, walaupun berjalan dia teringat kesalahannya 10 tahunnya lewat, andakah sudah-sudahnya kita itu cuma yang berbahagia. Yang berikutnya adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka kepada orang yang berbuat baik. Alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kalau mereka terlanjur berbuat tidak benar, mereka sadar, ingat kepada Allah, kemudian mereka minta ampun atas dosanya. Kemudian yang menarik dalam ayat ini, setiap kejahatan yang kita lakukan kembalinya kepada kita, tidak bukan kepada orang. Di semua kesalahan itu au zalamu anfusahum, menganiaya diri sendiri. Kalau saya buat contoh, Allah larang kita berjudi, kita kerja juga berjudi. Kalau kita berjudi, korbannya orang lain atau kita? Pasti kita. Ada enggak jemaah Masjid Al-Munawwarah yang kaya dia, sejahtera rumah tangganya sejak suaminya pejudi, sejahtera rumah tangganya sejak istrinya pejudi? Yang ada adalah hancur rumah tangganya oleh karena dia pejudi. Oleh sebab itu jemaah yang berbahagia, seluruh kejahatan yang kita lakukan itu korbannya kita. Itu dalam hal larangan Allah. Dalam hal perintah Allah, anak yang rajin solat dengan anak yang tidak rajin solatnya, yang tak mau solat kan melanggar perintah Allah. Pertanyaannya, mana yang enak mendidik anak yang rajin solat atau anak yang tak mau solat? Pasti anak yang tak mau solat tu payah mendidiknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.